Selamat malam sahabat Odai, bagaimana kabarnya malam hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang baik ya. Untuk teman-teman yang masih belum sehat, semoga bisa segera membaik keadaannya. Terima kasih yang sudah bergabung, sudah ada yang melambaikan tangan. Terima kasih. Malam hari ini di hari Rabu 14 April 2021 kita akan mengangkat topik yang banyak sekali ditanyakan di support group autoimun 5 dasar hidup sehat maupun ketika saya memandu Instagram live di akun @autoimun.id ini. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah penyakit autoimun bisa sembuh? Pertanyaan yang lainnya adalah apakah orang dengan autoimun harus minum obat seumur hidup? Ada lagi pertanyaan tentang apa itu remisi dan bagaimana cara mencapainya. Nah, karena memperhatikan banyaknya pertanyaan seperti itu yang muncul di grup maupun untuk teman-teman yang baru saja bergabung, dan ini adalah pertanyaan sepanjang masa yang biasanya ditanyakan oleh orang dengan autoimun, terutama yang baru saja didiagnosa. Sehingga malam hari ini kita ingin mengangkat topik ini dan membahasnya tentu saja dengan narasumber yang mumpuni. Teman-teman yang baru saja bergabung, saya akan sedikit memperkenalkan siapa narasumber kita malam hari ini. Beliau adalah Dr. Steven Sumantri, DAA, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan support group 5 dasar hidup sehat atau LDHS, pasti sudah akrab sekali dengan nama beliau karena beliau rajin sekali memberikan informasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Karena Dr. Steven Sumantri ini memang merupakan bagian dari Marisa Cordoba Foundation, lembaga nirlaba yang membentuk dan mengelola akun Instagram @autoimun.id ini dan juga mendampingi teman-teman di support group autoimun 5 dasar hidup sehat atau LDHS. Dr. Steven ini adalah dokter spesialis penyakit dalam, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Setelah sebelumnya menyelesaikan pendidikan dokter umumnya di Unika Atmajaya Jakarta. Beliau telah menamatkan program studi ahli asma dan alergi atau DAA dari Christian Medical College Vellore, kemudian melanjutkan pendidikannya ke program studi S3 dari Universitas Hasanuddin di Makassar, dan konsultan alergi imunologi klinik yang akhirnya memberinya gelar SPPD KAI dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sehari-hari, Dr. Steven Sumantri menjalani profesinya sebagai staf pengajar di Departemen Ilmu Penyakit Dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Dokter yang satu ini memiliki hobi meneliti, menulis, dan juga mengajar. Dan hingga saat ini beliau aktif menulis serta menjadi editor di tabloid MD, dan juga rajin sekali berbagi konten yang bermanfaat seputar autoimun dan kesehatan melalui website yang dibuat oleh beliau dan juga akun Instagram beliau @drinmun.id. Dan di Marisa Cordoba Foundation serta di support group 5 dasar hidup sehat, Dr. Steven Sumantri sangat aktif mendampingi teman-teman Odai, serta beliau juga menduduki peran sebagai orang yang mengurus bidang publikasi ilmiah di Marisa Cordoba Foundation. Oh ya, saya belum kenalan ya untuk teman-teman yang baru saja bergabung. Saya Astri Wijayanti, saya sahabat relawan di Marisa Cordoba Foundation. Saya juga seorang orang dengan autoimun, dengan beberapa penyakit autoimun yang sudah saya ajak bersahabat dan berdamai dan menjalani hidup dengan penyakit autoimun ini sejak pertama didiagnosa di tahun 2015. Oke, teman-teman, tadi saya sudah menyebut tentang Marisa Cordoba Foundation ya. Marisa Cordoba Foundation ini adalah sebuah lembaga nirlaba yang didirikan pada tahun 2012 oleh seorang penyintas autoimun berjenis ITP atau idiopathic thrombocytopenic purpura. Nama pendirinya adalah Mbak Marisa Cordoba yang bekerja sama dengan Profesor Dr. Aru Sudoyo, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi, maksud saya konsultan hematologi onkologi medik. Marisa Cordoba Foundation ini bertujuan untuk mendukung orang-orang dengan autoimun di Indonesia. Dan selain melakukan program edukasi autoimun melalui akun autoimun.id ini, Marisa Cordoba Foundation juga menyampaikan informasi seputar autoimun dan kesehatan melalui channel YouTube, Facebook, kemudian website yang semuanya bernama autoimun.id.
Mengenai support group yang tadi saya sebut-sebut, 5 dasar hidup sehat, ini adalah support group di mana teman-teman dengan autoimun dan juga para pendampingnya, termasuk keluarga, pasangan, atau orang tua dari ODAI, bisa ikut bergabung dan bersama-sama belajar tentang bagaimana mengelola penyakit autoimunnya, hidup dengan lebih sehat. Dan grup ini didampingi oleh para pakar, yang salah satunya Dr. Steven Sumantri yang memang sehari-hari menangani pasien dengan autoimun. Ada juga dokter-dokter spesialis yang lainnya yang juga menangani pasien-pasien autoimun. Ada psikolog, ada nutritionist atau ahli nutrisi. Sehingga kita bisa belajar banyak sekali di situ. Selain kita juga bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman Odaya yang lainnya. Untuk teman-teman yang belum bergabung dengan grup ini dan ingin bergabung, saya akan bacakan nomor HP yang bisa teman-teman hubungi. Silahkan kirim WhatsApp ke nomor tersebut, sampaikan kalau ingin bergabung. Silahkan dicatat ya, nomor teleponnya bisa dihubungi adalah 0819 3295 1374. Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan grup 5 dasar hidup sehat, bisa menghubungi 0819 3295 1374. Baik teman-teman, supaya nanti waktu membahas topik ini bisa panjang, kita langsung saja mencoba terhubung dengan Dr. Steven Sumantri ya, untuk membahas topik kita malam hari ini, orang dengan autoimun bisa remisi dengan LDHS atau 5 dasar hidup sehat. Oke, saya cek dulu apakah beliau sudah ada di sini. Saya coba invite ya, dokterimun.id. Oke. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan seputar autoimun, seputar kondisi kesehatannya saat ini, bisa silakan. Halo, selamat malam, Mbak Astri. Bisa dengar saya dengan jelas? Jelas sekali. Suara saya gimana, Dok? Jelas juga? Aman. Ini kan saya udah pakai ini headset yang besar biar bisa kedengaran jelas. Sama suaranya juga keren, mikrofonnya lebih canggih daripada mikrofon bawaan saya. Ini kan cuman ini aja, biar gampang. Iya. Ya, gimana Mbak Astri? Baik, sehat. Dok, apa kabar, Dok? Baik. Baru selesai praktek, baru pulang. Oh, makasih. Nggak sampai mengubah jadwal praktek kan, semoga? Enggak. Iya. Baik teman-teman, anggota grup LDHS yang selama ini melihat nama Dr. Steven dari Q&A harian. Ini beliau, akhirnya kita bisa ngobrol. Senang sekali, Dok, bisa mudah-mudahan ini ya, penonton tidak kecewa ya. Oh, tidak kayaknya. Iya, Dr. Steven, langsung saja ya, kita tanya jawab. Kalau teman-teman punya pertanyaan, malam Dr. Steven yang nyapa banyak banget nih, Dok, langsung. Halo, selamat malam semua. Sehat selalu semuanya. Iya, amin. Semoga sehat. Kalau yang belum sehat, semoga juga bisa cepat sehat ya, Dok ya. Oke, Dokter, malam hari ini kita membahas pertanyaan sepanjang masa yang mungkin kayaknya hampir tiap hari kita temukan di grup ya, Dok ya. Sama kalau ada grup baru atau anggota baru yang mau masuk. Pertanyaan yang pertama ditanyakan adalah, beneran nggak sih autoimun ini nggak bisa disembuhkan? Gimana, Dok? Ya, jadi Mbak Astri, memang itu pertanyaan yang seringkali diajukan, apakah autoimun itu bisa sembuh atau tidak. Dan seringkali pertanyaan tersebut juga dalam tanda kutip ya disalahartikan atau disalah kaprahkan pada saat seorang dokter mengatakan autoimun itu tidak bisa sembuh. Itu membuat antara pasien menjadi depresi, patah semangat, atau bahkan juga mencari terapi alternatif yang kemudian menjanjikan adanya kesembuhan. Nah, sebelum kita membahas apakah autoimun itu bisa sembuh atau tidak, kita harus tahu dulu apakah penyakit atau kondisi autoimun itu. Kondisi autoimun merupakan sebuah kondisi di mana oleh karena sifat bawaan atau genetik dari sistem imun kita itu menjadi sangat sensitif terhadap berbagai macam pencetus. Pada saat pencetus tersebut menimbulkan reaksi imun, maka reaksi imun yang berlebihan tersebut bisa menyebabkan terjadinya gangguan atau kerusakan organ dan jaringan. Ya, sehingga dia yang biasanya sistem imun kita tujuannya adalah mempertahankan tubuh kita terhadap infeksi, ya, terhadap kanker, terhadap proses penuaan, bertugas sebagai organ yang memperbaiki organ lain, ya. Jadi sistem imun tugasnya banyak sekali di dalam tubuh kita.
Tapi oleh karena hipersensitivitas dari sistem imun tersebut menyebabkan gangguan atau kerusakan organ. Jadi berbalik menyerang tubuh kita sendiri. Nah, Ya. yang harus diperhatikan kata kuncinya adalah bawaan ya. Jadi memang orang yang punya kondisi autoimunitas ya itu memang punya sifat bawaan sistem imunnya yang hipersensitif ya. Nah, hipersensitif itu bisa dipicu menjadi kondisi autoimunitas oleh karena interaksi berbagai macam hal. Bisa Ya. disebabkan oleh karena toksin lingkungan, karena stres berlebihan, karena infeksi, karena pola makan yang tidak tepat, karena pola tidur yang berantakan, ya segala macam bisa. Gangguan hormonal dan lain sebagainya, ya itu bisa mencetuskan kondisi autoimun pada orang yang punya bawaan genetik hipersensitif, ya. Nah, jadi pada saat kita bilang apakah kondisi autoimun itu bisa sembuh atau tidak, kita harus berdamai dulu dengan diri kita bahwa kondisi autoimun ini merupakan ada sifat genetiknya. Ya, artinya kalau misalnya ada sifat genetiknya, gen kita itu kan tidak bisa dirubah. Walaupun sekarang dengan kemajuan ilmu ya kita semakin mengerti bahwa walaupun gen kita tidak bisa dirubah, tetapi kita bisa merubah bagaimana cara tubuh membaca atau menginterpretasi gen tersebut yang kita bilang namanya konsep epigenetik ya. Nah, jadi penjelasannya panjang lebar, tapi intinya gini. Kondisi autoimun pada saat kita menangani tujuannya adalah bukan sembuh, karena autoimun nggak bisa sembuh. Kalau sembuh itu definisinya adalah menghilangkan kondisi tersebut secara total dari dalam tubuh kita. Karena ada genetik, ya yang namanya gen kan pembawaan sifat kita. Jadi itu adalah bawaan dari kita lahir sudah punya sifat genetik seperti itu, ya. Tapi jangan patah semangat. Ya, kalau misalnya WHO ya menyatakan sehat itu apa sih? Sehat adalah kondisi di mana tidak adanya penyakit baik bio, psiko maupun sosial. Ya, jadi holistik menyeluruh, tidak adanya penyakit. Ya, jadi kita punya kondisi autoimun bukan berarti kita punya penyakit autoimun. Pada saat kita sudah remisi, ya, pada saat kita sudah remisi terkontrol, maka penyakit itu dalam tanda kutip tidak ada. Ya, pada saat kita bisa berfungsi dengan baik, pada saat kita bisa hidup secara normal, pada saat kita bisa beraktivitas, pada saat kita bisa berkontribusi, pada saat itu kita dikatakan sehat, pada saat itu kita dikatakan remisi. Nah, tinggal pertanyaannya, remisinya bagaimana nih? Apakah remisi parsial atau remisi komplit? Kalau remisi komplit, yang artinya sama sekali tidak ada gejala, apakah memerlukan dibantu kendali obatnya untuk mengendalikan genetiknya, atau bisa tanpa obat? Ya, nah berdasarkan pengalaman kita, ya kalau misalnya penyintas autoimun menerima kondisi autoimunnya, seperti tadi Mbak Astri sudah katakan, berdamai hidup dengan kondisi autoimunnya, ya. Aku juga seorang penyintas autoimun dan alergi. Aku ada ankylosing spondylitis, ada alerginya, ya. Nah, kita harus terima dulu nih. Kita harus terima dulu. Kita harus tahu dulu. Kita terima bahwa memang sistem imun kita hipersensitif. Kemudian kita kenali bagaimana sifat hipersensitifnya dari sistem imun kita, maka kita bisa remisi tuh. Walaupun memang butuh waktu. Ya kan, butuh waktu. Butuh jadi jangan patah semangat kalau ada dokter yang bilang sebenarnya bukan ada dokter yang bilang, semua dokter akan mengatakan bahwa autoimun itu tidak bisa sembuh. Tapi jangan disalahartikan bahwa autoimun tidak bisa terkontrol, autoimun tidak bisa remisi, autoimun tidak bisa hidup sehat, bukan begitu. Ya, penyintas autoimun bisa remisi, bisa terkontrol, bisa hidup sehat. Iya, ya kan? Bisa berhenti obat juga. Kalau tadi ada yang tanya misalnya harus minum obat seumur hidup, ya nggak juga. Nanti kita dengar penjelasan lebih lanjut. Ya. Iya dok, ini menarik. Saya pengen tekankan sekali lagi untuk teman-teman yang baru saja bergabung. Jadi memang tidak bisa sembuh karena ada faktor genetik itu tadi. Tapi bukan berarti kita tidak bisa hidup dengan sehat. Ya, jadi itu yang memberi harapan sebetulnya, dan itu memang kenyataan bahwa
meskipun kita dinyatakan tidak bisa sembuh. Awal-awal dulu saya ketika mendapatkan diagnosis autoimun terus terang juga, wah apa ini nggak bisa sembuh? Dan rasa itu berat banget dok. Tapi ketika akhirnya belajar lebih banyak dan tahu bahwa ada peluang dan kesempatan dan contoh-contoh orang yang bisa remisi, memang akhirnya jadi melihat harapan. Semoga malam ini teman-teman yang nonton juga jadi bisa melihat harapan dan belajar nih malam ini step by step-nya kira-kira bagaimana untuk mencapai remisi ya dok ya. Dok, Betul. tadi kan dokter menyampaikan definisi sembuh memang seperti itu. Jadi memang harapan untuk penyintas autoimun untuk hidup sehat adalah untuk mencapai remisi ini ya dok ya. Boleh diulang lagi nggak dok? Tadi kan dokter menyampaikan remisi ini ada yang parsial atau ada yang komplit. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Remisi itu Ya. sebetulnya kondisi yang seperti apa? Kemudian kenapa bisa parsial dan kenapa bisa komplit? Ya, Bisa diperjelas lagi baik. dok. Terima kasih. Kalau misalnya, mungkin saya tidak menjabarkan satu demi satu, karena kondisi autoimunitas saat ini sudah lebih dari 200 tuh. Kita bisa satu bulan mungkin, 150 lagi ya? ya kan? Bukan 150, jadi yang di MCF juga di grup LDHS sudah harus disesuaikan ya, lebih dari 200. Nah, kalau misalnya kita tarik benang merahnya atau kesimpulannya, apa yang membedakan remisi parsial dan komplit? Remisi parsial adalah suatu kondisi di mana kondisi autoimun, gejalanya terkontrol, tapi masih ada gejala sisanya. Ya, sedangkan kalau remisi komplit adalah pasiennya, penyintasnya totally terkontrol, tidak ada gejala sisa sama sekali. Jadi hidup sehat sama seperti orang sehat pada kebanyakan, sama seperti orang sehat tanpa kondisi autoimunitas, itu yang kita bilang adalah remisi komplit. Nah, sehatnya seperti apa, parsial atau komplitnya seperti apa tergantung kondisi autoimunnya. Ya, misalnya kalau pada lupus nefritis kita bilang remisi parsial, ya dia terkontrol, ginjal bocornya sisa sedikit. Sedangkan kalau misalnya pada yang remisi komplit, ya ginjalnya tidak bocor sama sekali, tidak ada tanda-tanda kerusakan ginjal lagi, tidak ada gejala lagi gitu ya. Dan terutama kata kuncinya adalah memakai terapi seminimal mungkin. Ya, seminimal mungkin artinya apa? Bisa dengan dosis paling rendah, bisa juga tanpa obat. Ya, jadi aku cukup punya lumayan banyak penyintas lupus nefritis gitu ya, yang sebelumnya kan banyak yang mengatakan lupus nefritis harus minum obat seumur hidup gitu ya. Tapi aku juga cukup banyak teman-teman penyintas lupus yang lupus nefritis ternyata bisa tuh dengan menjalankan pola hidup sehat secara seutuhnya ya, bertahap tentunya, karena menjalankan LDHS tidak mudah ya kan. Kalau kita mau 180 derajat berubah itu tidak bisa, tapi bertahap dijalankan. Remisi komplit, remisi tanpa obat-obatan, walaupun karena kan masih ada genetiknya ya, sometimes kita juga harus menerima kalau misalnya ada pencetusnya, misalnya kita lagi stres berkepanjangan, misalnya kita lagi kena infeksi, ya kondisi autoimunitasnya bisa kambuh, ya kan? Bisa kambuh, tapi habis itu kita obati, kita rapikan kembali kehidupannya, kita hilangkan pencetus kekambuhannya, maka ya akan remisi lagi gitu. Oke, iya. Jadi tetap bisa kembali lagi ke kondisi remisi. Ya, tadi kan dokter udah sampaikan sekilas tentang pola hidup sehat. Kita penjelasan tentang remisinya mungkin udah cukup kali ya dok ya. Boleh langsung kita menuju ke tentang pola hidup sehatnya ini dok, yang disebut sebagai LDHS ini. Oke, jadi kalau misalnya LDHS itu kan kalau nggak salah ada 5 komponen ya. Gaya hidup sehat, kemudian aktif mandiri, kemudian berpikir positif, kemudian kendalikan stres, sama terus belajar ya. Nah, jadi aku juga terus terang bergabung di MCF itu kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu, kurang lebih sekitar tahun 6 tahun loh, kurang lebih sekitar 2015 ya kan saya bergabung. Nah, di saat itu saya mulai belajar gitu ya mengenai kenapa sih kita harus melakukan pola 5 dasar hidup sehat ya. Karena kan kesannya ini kok kenapa sih masa penyintas autoimun harus mengendalikan dietnya, harus mengendalikan tidurnya, mengendalikan olahraganya,
mengendalikan Mm-mm. pikirannya, kenapa Iya. harus ada meditasi, kenapa harus terus belajar, kenapa Sama harus terus tersenyum, berhubungan, Dok. ya kan? Terus kenapa Iya, harus berhubungan yang baik dengan sesama gitu ya. Nah, betul ternyata betul. semakin aku pelajari belakangan ini kita semakin tahu bahwa sebagian besar penyakit manusia modern itu disebabkan oleh karena proses inflamasi kronik. Ya, Hmm. jadi inflamasi kronik membuat sistem imun kita goes haywire. Jadi bekerja tidak optimal, menjadi Hmm. hipersensitif dengan implikasi yang berikutnya. Mulai dari bukan cuma autoimunitas loh, tapi juga alergi, tapi juga hipertensi, diabetes, cancer, Cancer, proses iya. penuaan dipercepat ya. Jadi aku bilang, ini LDHS ini konsepnya itu tidak hanya berguna untuk penyintas autoimun. Jadi kalau Oke. misalnya kita mau menerapkan LDHS sebagai penyintas autoimun, satu keluarga kita ajak untuk kesehatan bersama gitu kan. Karena Mhm. tujuan dari LDHS itu adalah ternyata endpoint-nya adalah mengendalikan inflamasi kronik ya. Hmm. Nah, kalau misalnya itu kan tadi kan ada 5 pilar ya. Mungkin Iya, kalau kita membahas masing-masing pilar nggak bisa selesai nih iya dalam 1 jam waktu. nggak mungkin kayaknya. Ya, dalam waktu 1 jam nggak mungkin. Nah, aku makanya coba nanti apa para ini sobat autoimun bisa melihat di Instagramnya atau di websitenya untuk mempelajari masing-masing pilar satu demi satu. Bisa Hmm. juga ikut di grup ya kan. Kalau di grup kan setiap saat kan kita setiap hari kan di share bagaimana cara Iya. menerapkannya. Kita bisa saling berdiskusi karena nggak Mhm. gampang tuh menjalankan kelima pilar LDHS itu Mhm. secara konsisten ya. Tapi dengan kita Iya. bersama-sama saling mendukung, saling menguatkan, itu kita bisa jalankan Mhm. secara konsisten ya. Tapi intinya adalah 5 pilar dari LDHS itu tujuannya adalah untuk mengurangi inflamasi kronik. Hmm. Nah, Iya. kenapa dok kan nggak ada hubungannya? Kenapa hubungan baik dengan sesama? Kenapa berpikir positif? Kenapa mengendalikan stres? Ada hubungannya sama mengendalikan inflamasi? Oke lah kalau gaya hidup sehat, saya setuju dok. Pasti ada yang komentar gitu kan. Nah, jangan salah sobat autoimun. Jadi kondisi inflamasi kronik atau dalam hal ini kita bilang autoimunitas ya, kita di kedokteran punya konsep yang namanya psikoneuroimunoendokrinologi. Iya. Jadi Apa sistem itu, Dok? imun kita, sistem hormon kita atau endokrinologi, dan sistem saraf dan psikis kita itu memainkan peranan yang saling kait mengait untuk Hmm. menjaga keseimbangan fungsi-fungsi di dalam tubuh kita. Jadi, Mhm. kalau misalnya pikiran kita stres, itu akan menyebabkan sistem endokrin kita bekerja keras. Sistem Hmm. endokrin kita bekerja keras, adrenalnya bekerja keras, adrenalinnya tinggi, ya kan? Karena kan kita maunya fight terus, misalnya kita lagi Iya. cemas gitu ya. Sistem imun kita akan overdrive. Ya, saat Hmm. sistem imun kita overdrive, inflamasi akan tinggi. Ya kan, saat Iya. inflamasi akan tinggi, kita akan kambuh. Ya, aku punya banyak Betul. pasien yang pada saat dia stres, kulitnya merah, kulitnya gatal-gatal, muncul beruntusan di mana-mana ya. Sedangkan pada Mhm. saat dia tenang ya, kulitnya bagus, mulus, nggak ada masalah. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa kelima pilar itu saling membantu satu sama lain karena Mhm. pengaruhnya ya terhadap sistem uh, psikoneuroimunoendokrinologi tersebut. Karena di dalam tubuh Iya. kita nggak ada yang berdiri sendiri tuh. Semuanya Betul. saling berpengaruh satu sama lain. Jadi ini menjawab ya kenapa di 5 pilar itu semuanya digarap holistik ya, Dok. Nggak cuma fisik tapi juga apa mental kita, kemudian pengendalian stres juga penting sekali. Iya, Betul. saya sendiri Hidup, juga mengalami, Dok. Kalau iya, stres pasti autoimunnya flare up. kambuh Iya. kan? Iya, jadi Iya. uh, hidup sehat dengan autoimun, hidup dengan autoimunitas itu kita butuh transformasi. Ya, transformasinya bukan cuma pikirin soal makanan apa yang boleh nggak boleh, tapi Iya. juga termasuk bagaimana cara kita menjalani hidup kita, bagaimana kita Mhm. berolahraga, bagaimana kita Iya. menjaga hubungan dengan sesama, kan gitu, ya kan? Iya. Jadi bukan LDHS itu nggak semata-mata bukan hanya bilang oh LDHS itu kan yang pantang gluten dan Nggak boleh ini kan 5P. apa nggak boleh 5P kan gitu, enggak, jangan salah. Iya. Jadi
itu hanya sebagian kecil dari bagaimana usaha kita untuk mengendalikan inflamasi kronis. Di mana kalau kita mau mengendalikan secara dalam artian holistik, ya kelima-limanya kita harus mempelajari dan menjalani perlahan-lahan lah ya, nggak langsung kan gitu. Aku juga istilahnya belajar untuk hidup dengan autoimun itu dari usia 20 tahun, ya kan? Sekarang sudah 19 tahun, ya 19 tahun kita belajar selalu ada yang baru kan gitu. Iya. Ya nggak, Iya. ya jadi nggak bisa langsung. Iya. Apalagi kalau yang masih baru gitu. Kalau yang masih baru, terdiagnosis kondisi autoimun, jangan patah semangat gitu. Justru gabunglah bersama dengan komunitas penyintas biar tahu kamu tidak sendiri. Ada ratusan, ribuan orang yang punya kondisi yang sama. Kita bisa saling berbagi, bisa saling support gitu ya. Iya, di grup kita sekarang udah ada 20 grup, jadi anggotanya sudah 4.000 orang lebih, teman-teman. Kadang-kadang kalau pas lagi goyah gitu kan, terutama yang masih baru-baru belajar LDHS, saya udah begini, tapi kok masih flare up atau masih sakit gitu. Nanti biasanya teman-teman yang sudah lebih lama hidup dengan autoimun akan berbagi juga. Jadi beneran nggak sendirian. Kadang-kadang, akhirnya ada grup yang mengerti kita gitu. Itu penting sekali ya dok ya, karena perlu juga untuk kita merasa bahwa kita ini bukan alien gitu. Kita memang punya tujuan yang unik, temannya banyak dan ada pendekatan khusus untuk merawat diri. Betul. Kadang-kadang kondisi autoimun itu kan suka dibilang sebagai invisible illness ya. Kita dari luar bungkusnya bagus. Penyintas autoimun itu cantik-cantik loh, ya kan? Jadi bungkusnya bagus, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tapi kok kamu kok ya kayak saya juga dokter. Kok dokter praktek cuma seminggu 5 kali sih, kok waktunya terbatas sih, kenapa dokter gampang sakit sih, kok sering ini? Ya, maksudnya kan dokter masih muda, kan dokter gemuk, sehat, kelihatannya kuat dari luar, ya nggak tahu aja gitu. Di dalamnya ya kita hipersensitif. Nah, di situ kita akan merasa bahwa kalau kita punya penyintas yang sama, terutama kalau kondisi autoimunitasnya sama ya, itu kan saling akan menguatkan. Nah, tapi kita juga mau menginformasikan satu hal nih. Di LDHS, kita sengaja tidak menggabungkan satu jenis autoimun sendiri-sendiri. Misalnya lupus bareng sama lupus, Sjogren bareng sama Sjogren, ankylosing bareng sama ankylosing. Mungkin ada tempatnya komunitas yang seperti khusus untuk satu penyakit. Nah, tapi kita juga ada tempatnya berbaur, bergabung, sehingga kita tahu kadangkala yang namanya spektrum kondisi autoimunitas itu sangat beragam, sangat berwarna, dan bisa pada satu orang ternyata mungkin bisa multiple autoimmunity, dan kita bisa belajar dari masing-masing orang yang punya kondisi yang berbeda, gimana sih cara ngaturnya gitu ya. Kan kalau kata peribahasa variety is the spice of life gitu ya. Jadi semakin beragam, semakin nikmat. Iya, semakin banyak belajar juga dari teman-teman yang lain. Oh, ada ya ternyata seperti ini gitu. Oh, betul. Memang unik dengan perbedaan masing-masing, tapi juga tetap saling menyemangati gitu. Dok, kalau misalnya tadi teman-teman sudah mempraktekkan LDHS, kan komponennya banyak ya. Untuk teman-teman yang belum bergabung, nanti boleh diintip di akun @autoimun.id ini. Setiap kali ada postingan tentang penyakit autoimun, kalau kita geser ke slide kedua, itu biasanya ada tuh informasi tentang 5 pilar LDHS. Tapi kalau mau lebih lengkap lagi, gabung di grup, nanti ada booklet yang Millennials Mom bisa, penjelasan tentang autoimun ada di situ, do's and don'ts, kemudian tips mengolah makanan sehat, segala macam ada di situ. Jadi bisa dipraktekkan pelan-pelan, kan sekali lagi memang ya kalau mau berubah total mungkin agak berat ya, tapi kalau pelan-pelan nanti pasti bisa. Dok, kalau yang sudah mempraktekkan LDHS ini, dari testimoni pasien-pasien dokter, berapa lama biasanya ada perbaikan kondisi atau bahkan bisa remisi sejak mempraktekkan 5 dasar hidup sehat, dok? Ya, jadi harus dipahami juga ya. Jadi LDHS itu adalah bukan obatnya nih. Jadi LDHS itu adalah bukan terapinya, tapi LDHS adalah melatih, mempersiapkan sistem imun kita supaya tidak terjadi inflamasi kronik. Ya, sehingga
obat-obatan bisa bekerja lebih bagus, kemudian dosis kita bisa pakai lebih rendah, gitu kan. Ya. Kemudian pada saat remisi bisa terkontrol lebih lama, mudah-mudahan bisa Mhm. tanpa obat, kan gitu. Jadi tujuan Ya. LDHS adalah itu, gitu ya. Nah, Ya. kalau remisinya berapa lama, tergantung kondisi autoimunitasnya. Ya, seperti saya bilang, kondisi autoimunitas ada lebih dari 200. Ya. Yang saya pribadi kelola, ragamnya sangat banyak. Ya, saat ini mungkin saya mengelola kurang lebih ada sekitar 30-an kondisi autoimunitas Wow. yang berbeda. Nah, Ya. tergantung remisi bisa berapa lama. Ada kondisi-kondisi Mhm. autoimunitas yang remisinya cepat, ya kan? Mhm. Kalau misalnya keluhannya belum berat, seperti contohnya pada penyintas vaskulitis, pada saat Mhm. kita terapi dengan tepat, pasiennya juga disiplin dengan ber-LDHS, dalam waktu 6 minggu Mhm. sudah bisa remisi, ya kan, sudah bisa Wow. remisi. Tapi ada Ya. juga yang butuh waktu lebih lama, seperti Mhm. kayak saya sendiri, penyintas Mhm. ankylosing spondylitis. Ada banyak teman-teman misalnya yang datang memang kondisinya berat, sudah mengalami kekakuan. Tentunya Mhm. remisi membutuhkan waktu lebih lama. Ada yang setahun, ada yang 1,5 tahun, gitu ya. Semuanya Ya. berbeda-beda, beragam-ragam. Tapi dari yang saya amati adalah eh, pada penyintas yang menerapkan LDHS, gitu ya, Mhm. walaupun nggak seluruhnya deh, misalnya baru bisa atur pola makan, baru bisa Mhm. berdamai dengan kondisi autoimunnya, misalnya belum bisa olahraga, belum bisa yang lain-lainnya, pikirannya masih negatif terus, gitu. Mhm. Tapi sudah melakukan sedikit aja, minimal ya kita bisa mengendalikan pakai obat yang lebih sederhana. Ya, Mhm. jadi kita Ya. tidak perlu pakai obat yang dosisnya tinggi atau pakai obat yang banyak, gitu. Jadi sangat membantu Mhm. sekali, gitu. Nah, aku Ya. juga mau bilang, Mbak Asri, Ya. obat itu pada kondisi autoimun awalnya Mhm. itu pasti sangat dibutuhkan, karena pada Mhm. saat kondisi kita sangat berat, ya, kita butuh Ya. turunkan inflamasinya dengan cepat. Nah, Ya. habis itu di-maintain, dibantu dengan LDHS supaya Ya. bisa terus turun dosisnya, terus tidak ada komplikasi, terus terkontrol dengan baik, gitu. Jadi kita Iya. kombinasi pasti. Iya, jadi pengobatan itu terutama untuk yang baru saja terdiagnosa dijalani dulu, tapi harus dibarengi ya teman-teman. Jadi jangan bilang, banyak juga yang bilang gini soalnya dok, ya udah LDHS, terus karena merasa sudah LDHS, merasa tidak perlu lagi berobat atau kontrol, nggak gitu juga Iya, betul. teman-teman. Jadi Pelan-pelan eh, gitu, ya kan? uniknya di kondisi autoimun adalah kita pada saat memberikan terapi, Ya. kita harus sesuai, jelas dengan kondisi autoimunnya, kemudian Hmm. dosisnya juga harus sesuai. Kenapa? Karena Mhm. kita benar-benar mau meredakan kondisi autoimun. Dan kemudian Mhm. kuncinya adalah kita nggak boleh menghentikan obat-obatan autoimun itu sendiri. Kenapa Hmm. demikian? Karena saat kita menekan kondisi autoimunnya, ya, itu di Mhm. sekitarnya itu sistem imunnya masih berantakan tuh sebenarnya. Jadi kita Hmm. benar-benar harus mengendalikan dengan baik. Habis itu obatnya harus diturunin sedikit-sedikit, pelan-pelan, Ya. supaya sistem imun kita, sistem hormon kita bisa mengambil alih dengan baik. Nah, Hmm. yang kalau kita hentikan mendadak, itu bisa kayak banjir tuh, ya Hmm. kan? Jadi Iya. yang tadinya tertahan, dia banjir. Jadi kita Hmm. harus menarik pelan-pelan supaya ya surut pelan-pelan, ya kan, kondisi Hmm. sitokin-sitokinnya, badainya semuanya mereda dengan baik. Baru habis itu kita Hmm. tarikin pelan-pelan satu-satu, tubuhnya menyesuaikan sambil LDHS-nya terus dijalankan. Nah, itu transisinya pasti mulus. Iya. Iya, Hmm. ya, ya. Jadi itu sebagai gambaran buat teman-teman yang ini ya mempertanyakan tentang obat-obatan. Dok, ngobrol-ngobrol tentang LDHS-nya mungkin sekilas ini semoga sudah cukup memberikan informasi ke teman-teman ya. Teman-teman kalau mau ada yang diperdalam lagi tentang remisi dan LDHS, silahkan ajukan pertanyaan. Kalau kita langsung masuk ke tanya jawab, boleh dok? Boleh, Sudah boleh. cukup banyak ini yang tanya. Kalau Uh, kalau mau ya. kalau mau iklan sendiri, kalau di @dokterimun.id juga ada loh, mungkin dalam bentuk video aku coba menjelaskan Mhm. kira-kira pengaturan dietnya kenapa, alasannya sih, lebih kalau aku tuh lebih alasannya kenapa
harus harus begitu gitu. Sehingga kalau Iya, misalnya teman-teman ya bolehlah ya iklan diri sendiri sedikit. boleh. Kalau misalnya teman-teman mau lihat videonya, kenapa harus makan begini, kenapa harus begitu, aku coba jelasin gitu sehingga bisa bisa tahu dan paham kenapa harus demikian gitu. Tapi Iya. kalau prinsipnya bagaimana cara melakukannya, autoimun.id tempatnya. Iya, di akunnya Dokter Steven ini baik di website maupun di Instagramnya informasinya banyak sekali, termasuk yang belakangan ini kan yang gaya hidup anti-inflamasi yang tadi sempat disinggung Ya, sebentar ya. ya Sukanya Dokter sebenarnya Steven menjelaskan karena ya latar belakangnya jadi jelas sekali. betul. Oh, jadi gini ya. Betul, jadi Gimana? aku gaya hidup antiinflamasi itu sebenarnya adalah upayaku untuk supaya aku bisa ingat gimana caranya menerapkan LDHS. Jadi teman-teman boleh melakukan interpretasinya sendiri gitu. Bagaimana Hmm, caranya kita bisa menerapkan LDHS itu fleksibel. Makanya tuh kita bukan kayak 10 perintah yang harus dijalani satu-satu seperti hukum. Enggak, kita ajarkanlah hmm, prinsipnya, konsepnya gitu kan. Nah, penerapannya iya, adalah benar-benar tergantung individu penyintas autoimun yang berbeda-beda sensitivitasnya, berbeda kondisi autoimunnya, berbeda kondisi kehidupannya. Tentunya kita harus betul. menyesuaikan, ya kan? Jadi makanya kita Iya, nggak apa istilahnya sih, bukan menyediakan list satu-satu yang harus dilakukan, tapi konsep yang iya. kita ajarkan gitu. Nah itu makanya harus terus Hmm. belajar sih sebenarnya ya. Iya, betul. Dan ilmunya juga terus berkembang, penemuan-penemuan baru tentang autoimun sendiri juga Betul, baru-baru terus kan ya, Dok. Jadi betul. sebagai dokter, sebagai pasien kita beruntung kalau dokternya juga rajin riset gitu. Jadi kita ikut terbantu pasien karena jadi punya updated treatment untuk autoimun. Dok, banyak sekali yang tanya dok. Sebentar ya dok ya, saya mulai bacakan dari atas dulu. Ya, ya, Ini ya, ya. karena dokter Steven ini nih apa idola Odai. Sebentar ya dok. Sebentar ya dokter. Oke, oke. Saya panjat dari atas dulu teman-teman ya. Oke, sebentar. Um, Pertanyaan, Odai apakah bisa hamil dok dan apakah aman? Saya sudah Oke, hamil jadi dan melahirkan teman-teman. kalau 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 pertanyaan bisa hamil atau tidak, jawabannya adalah tergantung. Ya betul, Tergantung tergantung. bagaimana kendali kondisi autoimunnya. Mhm. Karena ada beberapa kondisi autoimun kalau dia hamil bisa memperburuk kondisi autoimunitasnya. Ya. Tergantung juga ada beberapa kondisi autoimun bisa memperburuk kehamilan. Misalnya seperti Betul. pada kondisi vaskulitis atau antifosfolipid, bisa sering Ya. keguguran atau bayinya jadi Mhm. kecil gitu ya. Ya. Jadi saranku adalah untuk tahu apakah bisa hamil atau tidak dan bagaimana penyesuaiannya, ya Mhm. didiskusikan sama dokter autoimun yang merawat. Karena Ya. di autoimun yang lebih dari 200 itu gitu kan, tentunya ada banyak variasi, tentunya ada banyak pengobatan-pengobatan yang mungkin tidak boleh pada saat hamil atau mungkin diperlukan pada saat hamil. Seperti pada Betul. penyintas antifosfolipid sindrom, kita memerlukan pengencer darah pada saat hamil supaya aliran darah ke janinnya baik, janinnya sehat, tidak keguguran kan begitu. Nah, jadi Ya. bisa hamil atau enggak? Jawabannya tergantung. Tapi Hmm. intinya adalah kalau mau hamil diaturlah sama dokter autoimun yang merawatnya supaya kondisi ibunya sehat, kondisi janinnya juga sehat gitu. Betul. Harus direncanakan baik-baik teman-teman dan boleh Betul. sharing sedikit ya. Kalau saya dulu ketika pengobatan kan karena saya juga mempraktekkan LDHS, kemudian lama-lama kan membaik, dosisnya semakin minimal, udah menjelang remisi juga. Jadi waktu itu dokter yang merawat autoimun saya menanyakan, Bu, gimana ada rencana hamil? Gitu. Jadi Iya, saya hamil dalam kondisi memang sudah mendapat approval dari dokter, kemudian ketika hamil betul. obat yang berbahaya untuk janin juga udah di stop gitu. Tapi itu tadi Betul. konsultasi dengan dokter masing-masing. Betul. Terus Hmm. jangan lupa pertanyaan tambahannya adalah juga penyintas autoimun bisa menghamili nggak? Ya kan? Nah, ya Kan ada banyak yang nanya walaupun kayak gitu tuh. 90% adalah ibu-ibu, tapi kan 10% ada Bapak-bapaknya kami, hamil. bapak-bapak, ya kan? Jadi Mm-mm. aku sendiri juga pada saat kehidupannya jelek, kondisi autoimunnya tidak terkontrol, itu Mm-mm. dalam tanda kutip tidak subur loh. Jadi harus merapikan kehidupan, olahraga teratur, makan yang baik, mengendalikan stresnya, baru setelah Mm-mm. itu bisa kembar lagi dapatnya.
Oh, Jadi langsung dua. jadi maksudnya kedua belah pihak juga memainkan peranan ya. Jadi kalau misalnya ada penyintas autoimun pria yang kesulitan untuk mendapatkan anak, ya jangan-jangan juga harus diskusi sama dokter yang merawat, apakah sudah terkontrol atau belum, apakah Hmm, ada obat-obatan yang menghambat produksi atau fungsi daripada spermanya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. iya, betul, betul, Dok. Dan selama hamil sendiri juga kontrolnya harus rajin. Saya ada Betul. APS dan ada lupus misalnya, jadi tiap bulan harus kontrol ke OGIN, ke SPPD KHOM, ke SPPD KAI, kemudian cek lab juga harus rutin. Karena memang ya begitulah cara kita menjaga kehamilan teman-teman. Tapi alhamdulillah berhasil dan lahir dengan selamat dan sehat. Tapi sekali lagi konsultasi dengan dokter masing-masing ya dok ya. Oke dok, oh, yang tanya tentang kehamilan banyak loh dok. Ada 5 tadi saya scroll ke atas. Uh, Kemudian ada pertanyaan tentang autoimun polimiositis, sering kram atau kejang di perut. Amankah kalau saya hamil, khawatirnya bermasalah ketika mengejan? Wah, masih kehamilan juga pertanyaannya, dok. Ya, Ya. ya jadi intinya adalah harus terkontrol. Memang kalau Hmm. polimiositis itu kan permasalahannya adalah di otot, menyebabkan radang otot. Jadi bisa menjelaskan kenapa ototnya itu sering kram dan perutnya bisa sakit. Hmm. Ya juga salah satunya adalah kemungkinan karena polimiositisnya. Jadi Hmm. terbaik untuk penyintas autoimun untuk merencanakan hamil adalah pada saat remisi. Jadi fokus Hmm. deh pada remisi dulu. Remisi, Ya. terkontrol, obat minimal. Dokternya juga senang, gampang. Karena apa? Karena Ya. kita nggak pakai obat-obatan yang tidak boleh digunakan pada wanita hamil, kan gitu, karena berbahaya terhadap Ya. janin. Jadi semuanya senang. Jadi fokuslah Hmm. pada remisinya dulu. Terus kemudian Hmm. kalau khusus untuk polimiositis, ya justru kenapa penting untuk kontrol bareng-bareng adalah kalau misalnya nanti dekat-dekat dengan aterem ada hambatan misalnya untuk mengejan, ada hambatan Hmm. nyerinya belum terkontrol, ya kita bisa berdiskusi bareng sama dokter obsginnya. Bagaimana Ya. caranya untuk kelahiran yang paling optimal buat si ibu. Ya kan, Ya. apakah dibantu dengan vakum atau misalnya ternyata oh amannya ya udah deh kalau gitu mesti seksio gitu kan. Nah, Hmm. biasanya saya lebih prefer kalau misalnya obsginnya sama konsultan autoimunnya itu berada di rumah sakit yang sama Iya, supaya betul. kita bisa koordinasinya lebih enak gitu. Iya, iya. Betul sekali itu, Dok. Karena membantu banget. Apalagi buat ibu hamil harus ke berbeda rumah sakit itu berat loh. Betul, Jadi kan kalau kita melelahkan dalam ya. satu rumah sakit, betul. Iya, melelahkan. Apalagi masih ada pemeriksaan fetal maternal juga, Dok, kan biasanya untuk ibu Betul, hamil. Jadi, betul. ya begitulah. Iya, jadi fokus ke remisi dulu ya teman-teman. Kalau sudah remisi, tubuh sudah enakan, everybody happy. Insya Allah ketika memulai kehamilan juga sudah lebih tenang. Semuanya tidak hanya pasien, tapi juga dokternya dok ya. Oke, dok ada pertanyaan dari Ed Islan Ang. Malam dokter Steven, saya mau tanya belakangan saya susah tidur. Baru bisa tidur jam 3 subuh, bangun jam 10 siang. Tetap 7 jam sih waktu tidurnya. Bagaimana dok, sehatkah dengan cara tidur saya? Oke, jadi kita harus tahu yang namanya irama sirkadian. Jadi Apa ini dok? tubuh kita itu manusia ya, manusia itu Mhm. sistem hormonal, sistem imun, sistem antioksidan kita itu bekerja berdasarkan matahari. Untuk sebagian besar orang, ya, Hmm. jadi mulai dari ya zaman dahulu kala lah, zaman purbakala kita aktif saat matahari terbit, istirahat saat matahari terbenam. Nah, sehingga tubuh kita sebenarnya sudah terbiasa untuk merestorasi atau memperbaiki jaringan, memperbaiki kadar antioksidan, memperbaiki inflamasi pada saat kita tidur, ya kan? Ya. Nah, hormon-hormon yang baik, antioksidan yang baik akan keluar 2 jam pada saat kita mulai tidur dan Hmm. berhenti 2 jam sebelum kita bangun, Hmm. ya kan? Nah, kalau misalnya jadwal tidur kita tidak beraturan, irama sirkadiannya tuh bisa bingung. Hmm. Ya, jadi kalau misalnya kita tidurnya cukup misalnya 7 sampai 9 jam tapi tidak beraturan, itu nggak Hmm. memberikan manfaat yang baik buat tubuh kita. Pasti biasanya Hmm. kita tetap akan merasa lelah.
Ya, Ya. itu seringkali terjadi pada orang-orang yang kerja shift misalnya. Mereka shift-shiftannya beda-beda terus. Ada Jam yang tidurnya ganti-ganti. dua minggu shift pagi, 2 minggu shift malam gitu, berantakan tuh. Nah, jadi Hmm. buat sobat Odai yang tidurnya antara jam 3 sampai jam 10, pertanyaannya Hmm. adalah gini, baik atau tidak? Jawabannya adalah teratur atau tidak. Kalau misalnya memang Anda biasa tidur jam 3 pagi, bangun jam 10, dan konsisten melakukan itu terus, maka tubuh Hmm. kita akan menyesuaikan. Hmm. Tapi Bilang kalau bicara misal, hah? ya. Kalau bicara konsisten ini dalam jangka waktu berapa lama, Dok, yang bisa dibilang teratur? Ya, ya seterusnya gitu. Ya Oke. sehari-hari memang begitu polanya. Kalau misalnya Hmm. kita hari ini tidur jam 10 malam, bangun jam 5 pagi, Mhm. besoknya tidur jam 3 pagi, bangun jam 10 pagi gitu, Dulu. itu kan tidak teratur Mhm. gitu. Itu Ya, irama ya. sirkadiannya akan berantakan. Nah, makanya Oke. juga pada penyintas autoimun yang saat ini sedang puasa, aku Mhm. sarankan untuk memajukan waktu tidur Hmm. supaya kita tetap bisa punya waktu minimal 6 jam lah. Karena kan hormonnya baru keluar 2 jam setelah kita tidur, Hmm. berhenti keluar 2 jam sebelum kita bangun. Oke. Nah, hindari bayar utang habis sahur, habis sholat Kenapa, Dok? subuh tidur lagi. Ya kan, Mhm. itu nggak sama walaupun misalnya kita sudah tidur dari jam 10 sampai jam 2 pagi misalnya 4 jam gitu kan, Mhm. terus habis sahur, habis sholat subuh kita tidur lagi misalnya dari jam Mhm. 5 sampai jam 9 pagi 4 jam, terus bilang Ya. enggak dok saya tidur 8 jam setiap malam. Enggak, Anda cuma tidur 4 jam. Hmm. Ya Yang kan, bayar jadi utangnya jadi nggak dihitung ya, Dok ya? nggak dihitung karena Mhm. nggak bisa begitu gitu. Jadi Oke. saranku adalah dimajukan. Misalnya tidurnya mulai dari jam 9, bangun jam 3 pagi gitu. Sehingga tetap Oke. 6 jam tidurnya itu ada waktu 2 jam di mana hormonnya bisa keluar gitu. Hmm. Baik, iya. Oke, semoga cukup menjawab ya, Bapak atau Ibu. Makasih, Dok. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini saya tidak melihat pertanyaan di sini. Mungkin bisa diperjelas. Jadi pertanyaannya, saya mau tanya tentang penyakit saya, neuritis optik, yang dimana salah Neuritis satunya karena optik. autoimun. Sudah Mm-mm. setahun lebih, mata saya sebelah kiri buram. Tapi tidak ada pertanyaannya, Dok. Jadi Oh, mungkin mungkin, mungkin 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 bisa. kenapa sudah setahun lebih tetap buram ya? Mungkin ya. Ya, Gimana, Dok? jadi ya memang gini Bu, kalau misalnya ada kondisi autoimun yang menyerang salah satu organ, kita Mhm. harus lihat pada saat terdiagnosis, pada saat dimulai terapi, kerusakannya sudah seberapa berat. Kalau Hmm. misalnya memang kerusakan sarafnya sudah berat, ya berarti Mhm. terapi yang saat itu diberikan adalah untuk mencegah supaya jangan sampai tambah memberat. Karena ada yang bisa kembali ke Mhm. status seperti sedia kala, tetapi kalau Mhm. misalnya kerusakannya memang sudah hebat, ya sedikit banyak kemungkinan sudah menetap tuh kerusakan dari sarafnya itu gitu. Hmm. uh, Ya saranku ya didiskusikan lagi sama dokter yang merawat karena ada kemungkinan ya memang pada saat mulai diterapi mungkin sudah kerusakannya sudah lumayan berat. Baik. Ya, diskusikan lagi ya, Ibu ya. Semoga bisa membaik ya, Dok ya. Dok, ada pertanyaan dari @dokter HHH. Bisakah COVID-19 menyebabkan autoimun seperti Crohn disease misalkan? Karena saat ini gejala pasien COVID kebanyakan mengeluh pada saluran pencernaan. Terima kasih, Dok. Ya, jadi COVID-19 ini oleh Prof. Yehuda Schonfeld ya salah satu ahli autoimun di dunia itu memang sudah Mhm. dikatakan this is the autoimmune virus. Jadi Oh, memang oke. ada beberapa virus ya seperti Epstein-Barr virus, Hmm. cytomegalovirus dan saat ini adalah COVID-19 yaitu SARS-CoV-2 itu Mhm. memang bisa menghijack sistem imun kita sehingga menyebabkan Mhm. terjadinya inflamasi kronik ya kan. Nah, Mhm. bahayanya virus ini adalah dia tidak pandang apakah ada genetiknya atau tidak.
Jadi, Oke. kalau misalnya virus tersebut mengenai bahkan orang yang nggak ada genetiknya pun, itu dia Mhm. bisa menghijack sehingga sistem imunnya overwork dan menyebabkan terjadinya kondisi autoimunitas. Sudah ada beberapa laporan kasus yang Hmm. mengkaitkan COVID-19 ini dengan munculnya kondisi autoimunitas, baik Hmm. rheumatoid arthritis, kemudian tiroiditis ya, jadi kelenjar tiroidnya Hmm. meradang gitu. Hmm. Dan bisa jadi inflammatory bowel disease saya rasa juga salah satu yang bisa muncul karena kan si Hmm. COVID-19 ini selain banyak muncul di saluran nafas juga muncul di saluran pencernaan gitu kan. Nah, Hmm. ada juga sayangnya adalah justru ya kondisi-kondisi autoimun yang dicetuskan sama COVID-19 ini biasa Hmm. tuh banyak yang awalnya itu tanpa gejala loh. Jadi Hmm. kayak long COVID ya, long COVID Hmm. syndrome. Jadi atau Ya. sindrom pasca COVID sekarang dibilangnya sebenarnya itu kelihatannya adalah manifestasi autoimun dari COVID itu. Jadi kan COVID-nya sudah lama Hmm. selesai, tapi Oh ya. hipersensitivitas imun yang muncul. Jadi Oke. kelelahan kronik, jadi nyeri-nyeri otot, jadi Hmm. ada gangguan tiroid, ya atau mungkin bisa juga seperti itu jadi inflammatory bowel disease gitu. Nah, Oke. tapi kabar baiknya juga adalah Mhm. ada cukup banyak pasienku yang Mhm. pada saat dia terkena COVID, Mhm. karena dia bisa istirahat, karena dia bisa mengendalikan hidupnya dengan baik, autoimunnya remisi. Itu kabar baiknya ya, bisa ya Iya, bukan ternyata karena ya. COVID-nya ya, bukan karena COVID-nya bikin Mhm. begitu, ya Karena COVID-nya sih tetap bikin bikin kita deg-degan gitu. Tapi mhm. cukup banyak pasienku ya selain karena dia kena COVID, ada juga yang memang harus work from home, jadi bisa Hmm. masak sendiri, jadi waktunya Ya. teratur, jadi dia bisa olahraga, remisi. Mhm. Tapi Iya. begitu kantornya buka, dia kambuh lagi. Adaptasi lagi. Iya, Kalau work from home sendiri soalnya mengurangi stres di jalan juga ya dok ya. Kebayangkan betul, berapa jam yang bisa dihemat untuk betul. mengurus diri Jadi sendiri. Iya. jadi punya waktu buat keluarga lebih banyak, Iya. ya kan ketemu sama anak, main sama anak itu terapi yang luar biasa loh, terapi yang luar Betul. biasa. Nggak stres di jalan, macet itu ya Betul. mengurangi banget. Dok, ada pertanyaan. Sekarang katanya semua dibilang autoimun. Gimana dok? Ya, nah itu juga Hmm. yang sering menjadi perhatian saya ya, kekhawatiran saya. Hmm. Banyak orang saat ini sebenarnya dua belah sisi. Sedikit-sedikit dibilang autoimun atau malah salah diagnosis autoimun tapi nggak dibilang autoimun. Hmm. Permasalahan utama adalah sering pada pemeriksaan ANA yang tidak pada tempatnya. Jadi kan kita sering melakukan pemeriksaan antibodi antinuklear ya, baik Hmm. imunofluorescen ataupun ANA profile. Semua Hmm. pasien yang dokternya mulai bingung atau bahkan pasiennya sendiri ada keluhan kemudian mereka periksa gitu ya. Nah, Hmm. permasalahannya adalah ANA IF dan ANA profile itu bisa diketemukan pada 15 sampai 30% orang tanpa autoimun Oke. ya. Oke. Jadi Nah, meskipun positif terus belum. Mhm. belum tentu autoimun karena orang sehat. Hmm. Kalau saya iseng-iseng aja, misalnya saya kumpulin 100 orang gitu, saya periksa, saya tutup mata, 15 sampai 30% ananya akan positif, Oh ya kan? gitu. Nah, Hmm. betul. Udah gitu, kalau misalnya kita membabi buta memeriksa ana, itu Mhm. 80% kemungkinan kita salah. Oh Jadi gitu. hanya 20% dari yang ana positif yang kita periksa membabi buta, itu adalah beneran dia true autoimmunity. Karena Hmm. ANA sendiri bisa disebabkan positif karena berbagai macam hal. Apakah karena Misalnya. infeksi, apakah Mhm. karena paparan toksin, apakah saat itu memang sedang cedera sehingga tubuhnya membentuk autoantibodi untuk membersihkan sel gitu kan. Mhm. Nah, Ya. itu sering sering salah. Itu di satu posisi sehingga seringkali kadang-kadang ya yang paling banyak memang orang dengan chronic fatigue, orang dengan fibromyalgia, orang dengan Hmm. apa istilahnya infeksi kronik itu seringkali disalahartikan sebagai kondisi autoimunitas. Itu satu. Hmm. Yang Oke. kedua, bisa juga anak itu hanya bisa mendeteksi beberapa kondisi autoimun.
seperti Hmm. Sjogren, lupus, systemic sclerosis, kemudian mixed connective tissue disease gitu. Jadi Hmm. kalau nggak salah hanya belasan lah yang bisa didiagnosis oleh Ana. Sedangkan Hmm. kondisi autoimunitas itu ada 200 lebih. Lah kalau kayak aku yang ankylosing spondylitis, dokterku waktu Hmm. dulu um, mau mendiagnosis aku periksanya Ana. Terus anakku negatif, terus aku dibilang nggak autoimun. Ya salah dong. Iya Aku betul. di aku terdiagnosis autoimun taunya dari mana? Dari ronsen. Oh ya, malah ya. Dari ronsen. Jadi Baru tahu saya. ankylosing spondylitis terdiagnosis Hmm. adalah karena ada temuan yang khas dari ronsen panggul. Gitu. Oh, Jadi ya. jadi ANA itu hanya sebagian dan nggak harus selalu kita periksa antibodi gitu. Dan kalau ngomong Hmm. antibodi aja, kayak misalnya Mbak Astri kan ada APS. Kan Hmm. terdiagnosisnya bukan karena ANA, karena apakah anti kardiolipin atau lupus Ya, antikoagulan atau anti beta 2 glikoprotein gitu kan. Nah, ya. gitu. Jadi makanya kenapa sering salahnya begitu. Nah, jadi Hmm. saranku adalah gini, carilah sebagai penyintas, cari Hmm. dokter yang mau mendengarkan cerita kita. Hmm. Ya, kalau misalnya dia belum apa-apa sudah meminta pemeriksaan, sebelum dokter tersebut mendengarkan cerita kita, memeriksa kita dengan baik, terus tiba-tiba langsung minta periksa ANA IF dan ANA profile, bahayalah itu karena kemungkinan diagnosisnya akan kurang tepat gitu. Jadi Hmm. Ya. jadi dan kita sebagai penyintas juga harus mau apa sih istilahnya mau mengenali tubuh kita dengan baik sehingga kita bisa bercerita dengan baik ke dokternya supaya dokternya juga Hmm. bisa berpikir kira-kira masalahnya apa ya ke arah mana ya Ya. gitu. Sehingga bisa dilakukan pemeriksaan yang sesuai. Betul 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 banget dok. Ya dokter yang menyelamatkan saya dan akhirnya membuat saya tahu tentang autoimun itu justru seorang dokter kulit senior karena saya waktu itu konsul psoriasis dan beliau yang merunut riwayat kesehatan saya sampai 1 jam saya di ruang praktek. Terus beliau bilang saya yakin kamu punya penyakit autoimun lain. Iya, Oke. Okay. betul. Jadi memang dokter yang mau mendengarkan, merunut gejala, menanyakan pertanyaan yang tepat itu penting banget teman-teman. Jadi kalau katanya semua dibilang autoimun, ya dan tidak jawabannya ya dok ya. Tapi ketemulah dengan dokter yang mau mendengarkan dan merunut riwayat kesehatan kita sebelum minta tes macam-macam. Oke, dok, ada pertanyaan lagi tentang mata buram. Autoimun apakah menyebabkan mata buram, dok? Mata saya dua-duanya buram. Terima kasih, dok. Ya, tergantung kondisi autoimunnya dan tergantung pengobatannya. Ada Hmm. beberapa kondisi autoimun yang memang bisa melibatkan mata. Seperti di saya ankylosing spondylitis bisa menyebabkan yang namanya uveitis. Jadi radang cairan di belakang lensa mata. Ada juga kondisi autoimun yang langsung mengenai saraf mata seperti tadi neuromyelitis optika yang Hmm. dia tanya matanya buram. Tapi Hmm. bisa juga pengobatannya. Kan kalau Hmm. misalnya kita diberikan kortikosteroid, itu bisa menyebabkan terjadinya katarak yang prematur gitu kan. Nah, Hmm. atau bisa juga pada Sjogren ada kekeringan mata sehingga lapisannya nggak bagus, kurang jernih sehingga matanya kelihatannya seperti buram. Nah, Ya. saranku adalah biasanya memang kita dokter autoimun itu bersahabat sama dokter mata. Kenapa? Karena mata itu jendelanya pembuluh darah tuh. Jadi Hmm. kalau misalnya kita curiga kondisi autoimun, kita seringkali juga nanya sama dokter mata, "Hey, kamu ngelihat apa nggak di balik bola matanya, ya kan? Apakah Ya. ada yang tersembunyi kan?" Nah itu dokter mata bisa Oh. ngelihat. Jadi Hmm. saranku konsul deh ke dokter mata untuk dievaluasi kira-kira Hmm. permasalahannya apa? Apakah uveitis? Apakah ada retinitis? Apakah ada radang saluran pembuluh darahnya atau ada katarak gitu Hmm. kan bisa juga. Ya. Hmm. Hmm. Dan sampaikan juga kan kalau memang memiliki penyakit autoimun ya dok ya. Jadi Betul. dokter mata punya. Dan lebih enaknya adalah dokter autoimunnya yang merujuk ke dokter mata pilihan dia sehingga bisa Iya. bisa memilih kolega yang memang punya pengalaman yang tepat, punya sets of skills yang tepat gitu. Hmm. Oke, semoga cukup menjawab ya teman-teman. Kemudian
ada yang bilang terima kasih ke dokter, saya bacakan. Alhamdulillah atas bimbingan dokter Steven saat ini autoimun saya terkontrol. Terima kasih dok. Di pasien-pasien dokter juga ikut nih di sini. Nah sekarang ada yang bertanya dari Ed Sheniasti. Apakah Hashimoto tiroiditis bisa remisi dok? Bisakah tanpa minum obat seumur hidup? Baik, kalau misalnya Hashimoto tiroiditis terus terang agak tricky ya, karena gini, pengalaman kita terhadap Hashimoto tiroiditis kalau dia bukan bagian dari Sjogren, kita biasanya ilmu kedokteran belum kan kita kan biasanya hati-hati ya kalau misalnya ilmu kedokteran itu kan selalu hati-hati untuk memberikan statement atau melihat efektivitas gitu. Kalau dia bagian dari Sjogren Hashimoto-nya, biasanya kan kita memang masuk imunosupresan gitu dan biasanya responsif tuh. Kita bisa mencegah terjadinya kerusakan kelenjar tiroidnya. Kalau misalnya dia berdiri sendiri Hashimoto-nya, saat ini sih saya belum punya pengalaman untuk memberikan terapi imunosupresif terhadap pasien Hashimoto tiroiditis. Nah, namun kemungkinan sih ke depannya harusnya dengan semakin kita mengerti dan memahami ya, harusnya kita akan menemukan terapi bagaimana caranya kita bisa menyelamatkan peradangan tiroid pada pasien Hashimoto sehingga supaya kelenjarnya tidak rusak gitu. Nah, tetapi intinya adalah di situ LDHS akan memainkan peranan tuh. Ya Kak, pada saat kita berhasil mengurangi inflamasi kroniknya, pada saat itu juga kemungkinan besar kerusakan tiroidnya bisa dibantu dikurangi lah intinya supaya tidak habis kelenjar tiroidnya. Oke. Tapi kalau bisakah tidak minum obat seumur hidup? Tergantung kondisi sisa jaringan tiroidnya. Kalau misalnya Hashimoto tiroiditisnya menyebabkan kerusakan total, sehingga tidak ada hormon tiroid yang bisa diproduksi, hormon tiroid itu bahan bakarnya tubuh. Kalau kita nggak punya hormon tiroid, tubuhnya shutdown. Oke. Jadi tergantung kondisi masing-masing ya, Ibu ya. Kemudian ada pertanyaan, apakah osteoartritis termasuk gejala autoimun, dok? Oke, jadi sekarang osteoartritis kita tidak masukkan sebagai bukan penyakit autoimun, tapi kita bilang autoinflamatori. Jadi sebuah kondisi peradangan kronik yang disebabkan karena hiperaktivitas dari sel imunnya yang menyebabkan kerusakan dari jaringan sendi. Sebenarnya agak mirip-mirip seperti RA. Agak mirip tapi seperti rheumatoid arthritis. RA pun juga bukan autoimun, kita bilangnya autoinflamatori. Jadi kalau kita sudah bagi sekarang, autoimun itu kalau kondisi autoimunnya disebabkan oleh karena kelainan di sistem imun adaptif. Itu kalau misalnya kita teknis ya, sel B, sel T gitu. Sedangkan autoinflamatori kalau kondisi autoimunnya itu disebabkan oleh karena kelainan di sistem imun bawaan. Makrofag, neutrofil gitu. Nah, pada osteoartritis tuh kelihatannya seperti itu. Jadi saat ini terapi-terapi yang mengurangi reaksi inflamasi, reaksi peradangan pada OA akan sangat bermanfaat. Kalau misalnya kita berbicarakan kalau di medsos kita nggak boleh bicara obat ya, tetapi beberapa herbal yang bisa membantu mengurangi inflamasi seperti jahe, kunyit, temulawak, sereh, kemudian bawang putih dalam jumlah terbatas tidak berlebihan, saffron ya itu punya manfaat antiinflamatorik, itu akan bermanfaat juga tuh terhadap orang-orang dengan osteoartritis. Oke. Ya, semoga cukup menjawab juga. Dokter dari @st Melinda ini. Dokter Steven, patologi anatomiku dermatitis herpetiformis. Ya, herpetiformis. Tahun ini ingin hamil. Iya, sudah diet gluten selama 6 bulan. Sampai saat ini belum pernah minum obat dan hanya minum vitamin. Amankah, dokter? Kalau remisi terkontrol, aku rasa aman. Ya, tapi nggak ada salahnya konsultasi dulu ke dokter autoimun yang merawat gitu untuk melihat secara keseluruhan apakah ada masalah yang mendasar yang harus diatasi dulu atau tidak gitu. Jadi paling nggak konsultasilah untuk mendapatkan SIM, surat izin mengandung. mengandung.
Iya, baru nih. Ah, Dok, ada lagi pertanyaan untuk RA. Saya pernah baca remisi untuk RA sesuai dengan hitungan DAS 28. Hitungan Ya, DAS 28 itu seperti apa ya, Dok? Oh ya, remisi komplit ya, itu bisa flare lagi kah? ya. Ya, Jadi teknis banget kalau pertanyaan ini ya. kalau aku bahas DAS 28 nanti jadi kuliah. Tapi intinya DAS 28 melihat berapa sendi yang terlibat, Hmm, bagaimana hasil pemeriksaan aktivitas peradangan seperti CRP gitu ya, laju endap darah gitu. Intinya kurang lebih hmm, begitu, ya kan? Nah, ya itu kita gunakan supaya kita bisa menghitung dengan jelas. Kadang-kadang kan dokter konsentrasinya, daya ingatnya, penilaiannya kan beda-beda. Kita pakai alat hmm, ukur sama seperti seorang tukang bangunan pakai penggaris, sama seorang tukang bangunan cuma pakai mata. Ya kira-kira hmm. 10 senti lah Pak, dengan Pak ini saya udah ukur 10 senti ya, kita kan lebih lebih yakin yang saya udah ukur nih 10 senti dan lebih Ya. konsisten gitu ya, setiap bulan bisa 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 diulang-ulang gitu kan. Nah Hmm, kemudian kalau udah remisi bisa fair nggak bisa, karena kan ada hmm. genetiknya, ya kan? Ya. Jadi justru itu kenapa kita perlu menjalankan LDHS supaya mengurangi kemungkinan flare. Karena kita Hmm, nggak bisa mengendalikan kehidupan. Mungkin kita bisa kena musibah, mungkin kita bisa kena infeksi virus, mungkin ya. kita bisa terpapar toksin tanpa kita sadar. Tetapi Ya. pada saat sebagian besar kehidupan kita baik, pada saat Hmm, pola makan kita bagus, istirahat kita bagus, inflamasi kita rendah, tubuh akan punya kapasitas untuk menghadapi serangan. Ya hmm. kayak sebuah negara lah, kalau negaranya pemerintahnya bagus, ekonominya baik, ya kan, ada serangan Hmm. musuh dari luar Ya. kita bisa hadapi dengan baik. Tapi kalau sebuah Ya. negara perang saudara, ekonomi buruk, pemerintahnya korupsi, begitu ada serangan habis, ya kan, Mhm. bisa langsung Iya, dikalahkan dengan cepat gitu. iya. Apa Ya, tentaranya bingung. Bisa bingung, ya jadi. bingung akhirnya Iya, nyerang rakyat sendiri kan begitu. iya. Ha-ha. Dok, ada pertanyaan sekarang. Saya psoriasis arthritis sama dokter yang merawat tidak perlu obat. Sudah menjalankan LDHS dan kondisi cukup baik sekarang. Apakah bisa remisi dengan sendirinya tanpa obat? Ya, kalau misalnya dilihat aja, kalau misalnya lesi kulitnya bagus, tidak pakai Hmm. obat, hanya dengan gaya hidup sehat, dengan LDHS baik, ya itu berarti remisi toh. Udah Iya kan? seneng ya dok baca ini aja. Sebenarnya udah pertanda baik ini ya dok ya. Udah nggak minum obat oleh dokternya. Terus kondisi cukup baik. Iya, Bisa iya, ibu, ya. iya, dijaga dan Senang. dipertahankan, ya kan? Iya. Ya, senang ya kalau baca begini ya dok ya. Terus ada lagi ya, pertanyaan masih tentang remisi dari @wening.utami. Apakah dengan pola hidup sehat pasti akan remisi atau tergantung masing-masing individu? Baik, kalau remisi, saya bilang kalau kita menjalankan terapi dengan baik dan 5 dasar hidup sehat dengan baik, remisi pasti. Tapi Hmm. waktunya setiap orang berbeda-beda, ya kan? Jadi Hmm. kalau saya bilang kita nikmati aja perjalanannya. Jangan Ya. jangan fokus pada tujuannya, tapi Hmm. fokuslah pada perjalanannya. Nikmati pemandangannya, nikmati udaranya, ya kan? Tahu-tahu kita sudah sampai. Tapi kalau kita Iya. fokus pada tujuannya, kita bisa berpikir kenapa nggak sampai-sampai, ya. Jadi kita lebih Hmm. fokus pada gimana cara atur makannya, gimana cara kita berolahraga, bagaimana cara kita Hmm. berinteraksi. Boleh juga berteman sama dokternya kalau merasa cocok, kan begitu. Kalau misalnya Iya. nggak sadar nanti satu waktu tiba-tiba sampai sendiri gitu, Iya. ya kan. Kalau Iya. kita mikirin terus kapan kita remisi gitu, ntar kita Iya. malah stres Atau ini ya. udah remisi belum ya? Betul. Jadi Mbak Asri, lucunya ya, pasien-pasienku yang remisinya cepat itu yang pasrah. Dok, dokter Mhm. terserah deh saya mau disuruh ngapain gitu. Pokoknya saya Iya. kerjain, dokter mau ngatur apa, saya ikutin gitu. Nah itu Iya. lebih cepat remisi karena artinya dia sudah tidak pusing gitu. Maksudnya Mhm. ini saya sudah terima nih kondisi saya seperti ini, ya dokter Mhm. obati saya lah, saya akan ikutin gitu. Nah, Iya. kalau kita masih belum belum terima, kita masih berkutat terus sama pikiran kita, masih menolak, masih berupaya mencari berbagai macam jalan yang menjanjikan sembuh,
Itu hal yang Mhm. paling berbahaya karena akan ada banyak orang-orang ya mohon maaf ya, ada banyak orang-orang yang memanfaatkan kesempatan karena kita kan Iya. sebagai penyintas sangat ingin sehat, sangat ingin Mhm. remisi sehingga mereka Iya. banyak yang menjanjikan kesembuhan Kesembuhan. Iya. yang pada akhirnya sebenarnya banyak juga yang berantakan malah akhirnya gitu. Karena Iya. makin banyak dokternya, makin banyak suplemennya, makin banyak Mhm. kekhawatirannya, makin banyak pikirannya, bukan makin bagus juga gitu. Iya, betul. Nikmati pemandangannya, nikmati perjalanannya. Nanti tiba-tiba kita kaget sendiri. Oh, beneran dok, dosis obatnya tinggal segini. Itu asik Iya, banget loh. kadang-kadang ada yang gini, dok dok dok, jangan diturunin dulu deh. Kok dokter cepet Iya, amat mau nurunin gitu? Dia padahal bilang udah ya, membaik ya. ya kalau misalnya memang sudah saatnya turun ya kita coba turun gitu. Iya, iya, iya. Dokter saya juga bilang, nih gimana nih, udah siap kalau diturunin? Turunin ya? Oh, udah bisa dok. Saya suka kaget begitu Iya kan? sendiri. Iya. Tapi seneng sih, ya. Dok, sudah jam 9:10, tapi masih ada beberapa pertanyaan. Kita mau Boleh. extend Mau 10 menit sampai jam lagi. 12 malam, ayo. Katanya harus ini, tidurnya lebih teratur, dok. Oh Kita iya, jaga irama circadian kita. Ya, oke. dok, ini pertanyaan yang juga sering ditanyakan ketika live, dok. Boleh tanya, dok, bagaimana cara mengetahui kalau kita penderita autoimun? Ya. Oke, jadi sebenarnya agak tricky ya, karena kalau kita bilang bagaimana caranya kita tahu penderita lupus, bisa saya jawab. Bagaimana caranya kita tahu penderita RA, bisa saya jawab. Tapi kan autoimun ini ada 200-an. Jadi berarti ada beberapa clue secara umum yang harus saya berikan. Yang pertama adalah kapan kita curiga kondisi autoimun kalau kita mengalami keluhan yang tidak membaik-membaik. Ya, misalnya nyeri sendi tidak membaik-membaik, sudah berhari-hari berminggu-minggu, sakit kepala tidak membaik-baik, sudah berhari-hari berminggu-minggu, rambut rontok tidak membaik-baik, sudah berhari-hari berminggu-minggu gitu ya. Terus kulit ada kemerahan tidak membaik-baik, berhari-hari berminggu-minggu. Kenapa harus menunggu waktu gitu ya? Karena kalau misalnya kita terburu-buru, biasanya bukan autoimun gitu. Jadi ciri khas kondisi autoimunitas adalah seorang biasanya kan perempuan ya, perempuan usia usia produktif yaitu mulai dari akil balik sampai sebelum menopause dan mengalami kekeluhan yang sifatnya kronik atau menahun dan juga bisa disertai dengan gejala-gejala seperti kelelahan, kesulitan konsentrasi atau kita bilang namanya brain fog ya. Nah, itu di situ kita curiga, tetapi curiganya kita jangan langsung mengarahkan kita memeriksakan diri kita sendiri, periksa anak IF, anak profil gitu, nggak gitu. Tetapi membuat kita membawa diri kita ke dokter untuk berkonsultasi. Kira-kira keluhan kita ini disebabkan oleh karena apa gitu. Iya. Iya. Jadi itu yang harus diperhatikan teman-teman, dan konsultasinya penting, tidak hanya menebak-nebak ya dok ya. Iya. Kalau nggak nanti stres sendiri. Iya. Anak IF-nya positif 1/100, padahal sebenarnya kagak kenapa-kenapa, stres sendiri, akhirnya malah muncul kondisi autoimunitas, bisa loh itu. Orang yang stres berkepanjangan gitu. Iya, dok, ini ada pertanyaan untuk myasthenia gravis, apakah bisa remisi tanpa obat? Ya, nah myasthenia gravis ini autoimunnya agak tricky ya, karena myasthenia gravis itu banyak sebenarnya aku agak ragu untuk bilang true autoimmunity karena banyak kondisi myasthenia gravis sebenarnya disebabkan oleh karena sel dari timus yang bereaksi mirip seperti tumor. Cuman tumornya memproduksi antibodi yang sangat banyak. Nah, jadi myasthenia gravis bisa remisi atau tidak? Jawabannya pasti bisa gitu. Bisa, pasti bisa. Tapi pengobatan pada myasthenia gravis seringkali memakan waktu lebih panjang.
bisa 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 1 tahun, 1,5 tahun baru mendapatkan respons yang baik, dalam artian bisa mengurangi obat-obatan kayak mestinonnya gitu. Bahkan pada Hmm. beberapa kasus, ini kita juga sedang menangani untuk mengurangi gejalanya, diputuskan untuk melakukan pengangkatan timus. Hmm. Jadi kelenjar timusnya yang berada di balik tulang dada itu harus diangkat Mhm. karena itu dia memproduksi banyak banyak antibodi gitu. Jadi mirip-mirip seperti tumor lah sebenarnya si Hmm. myasthenia gravis itu. Jadi agak beda dengan kondisi autoimunitas yang biasanya kita kenal gitu. Tapi bisa Iya, remisi, bisa pasti, cuman lebih lama waktunya. baik. Iya, dok ada pertanyaan saya mau promil. Selain hasil lab, bagaimana caranya kita tahu kalau kita remisi? Ya, yang menentukan remisi kan Anda dan dokternya. Hmm. Jadi ya kan beda-beda ya. Bahkan kalau kayak misalnya banyak juga autoimun yang remisinya kan tidak ditentukan oleh hasil lab. Kayak contohnya tadi Hmm. myasthenia gravis. Kalau Ya. misalnya remisinya tidak ditentukan berdasarkan berapa kadar antibodi terhadap reseptor asetilkolin, tetapi Mhm. remisi ditentukan berdasarkan apakah pasien tersebut fungsi ototnya bisa berfungsi dengan normal tanpa menggunakan obat-obatan seperti mestinon. Itu kan remisi, Mhm. ya kan? Nah, Mhm. jadi hasil lab bukan 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 segalanya gitu, tetapi hasil Ya. penilaian antara dokter dengan pasiennya. Kayak vaskulitis juga, kan kita lihat kulitnya kayak psoriasis. Apakah psoriasis Mhm. kita tentukan remisi karena hasil lab kan enggak. Tapi pasiennya nggak ada lesi kulitnya, bagus, bersih, dia nggak pakai obat, kan gitu. Remisi. Mhm. Iya. Iya, oke. Iya, dok, ini pertanyaan yang lain karena bicara remisi dan obat, banyak yang tanya juga tentang bagaimana dampak konsumsi imunosupresan dalam jangka panjang. Ada juga yang tanya tentang apa dampak hidroksikloroquine dalam jangka panjang. Mungkin bisa Ya, digabungkan ya. menarik Jadi tidak? kalau kalau imunosupresan kan ada banyak ya. Ada Mhm. banyak, ada methotrexate, asam mikofenolat, ada azathioprine, banyak lah. Dan ya yang namanya terapi pasti akan punya efeknya samping sendiri-sendiri. Tetapi Mhm. biasanya dokter yang merawat akan tahu apa yang harus dievaluasi dari imunosupresan Mhm. tersebut. Ya seperti misalnya, gampangnya ya, saya ambil contoh satu methotrexate lah. Kita mesti lihat bagaimana HB-nya, bagaimana fungsi hatinya ya. Mhm. Walaupun methotrexate aman, sebagian besar orang tidak ada masalah, tapi pasti kita harus pantau ya kan, Mhm. apakah ada masalah atau enggak. Sama juga seperti hidroksikloroquine. Mhm. Hidroksikloroquine merupakan terapi yang efektif dan aman. Walaupun beberapa orang bisa mual, Mhm. walaupun bisa membuat terjadinya gangguan retina yang kalau di stop, gangguan Mhm. retinanya akan balik lagi, akan normal lagi. Tapi 1 di antara 20 yang menggunakan bisa mengalami gangguan itu. Nah, makanya Mhm. biasanya kita minta, sebenarnya kita bukannya apa-apa minta pasien rajin kontrol gitu, Mhm. tapi kita kan harus mengevaluasi terapinya gitu ya. Jadi Iya, iya. belakangan ini karena COVID gitu, banyak yang Mhm. banyak yang takut untuk datang ke dokter. Jadi ada beberapa yang datang, obatnya dilanjutin terus. Jadinya Mhm. dia tidak terkontrol atau muncul komplikasi, atau ada juga yang sama sekali stop, autoimunnya Mhm. kambuh lagi gitu kan. Nah sekarang Iya. saranku sih kalau misalnya penyintas autoimun, kontrol lah secara rutin. Kalau misalnya masih takut ke rumah sakit, ya walaupun sebenarnya rumah sakit kan aman ya, lebih berbahaya di luar dibandingkan di rumah sakit gitu. Tapi kalau misalnya Mhm. masih takut, ya bisa online. Ya kan, Mhm. cari dokter-dokternya kan sekarang setahu saya sebagian besar konsultan autoimun, baik itu rheumatolog, alergi imunologi, hematolog, bisa loh dikonsultasikan secara online gitu. Iya. Ya, Baik. Dok, ada pertanyaan dari orang yang mengalami celiac disease. Apakah kalau sudah punya celiac disease selamanya harus menghindari gluten? ya. Nah, jadi Dan soal aku remisi, selalu kalau udah bilang ya, remisi, apakah ini harus ya, menghindari? ya. Heeh. Jadi aku selalu bilang gini, untuk sebagian besar kondisi autoimun, kita mengurangi gluten semaksimal mungkin, Mhm. kecuali pada penyintas celiac disease.
Celiac disease Mhm. ini memang harus gluten free Iya. karena sistem imunnya dia itu sangat bereaksi terhadap gluten walaupun dalam jumlah kecil, ya kan? Hmm. Makanya kita harus tahu pada saat kita mengatakan gluten free itu ada Iya. implikasinya Mbak Asri. Hmm. Bukannya kita ikut ngetren, oh kita makan cake gluten free, kita makan cookies gluten free, bukan itu. Pada saat Mhm. kita mengatakan seseorang harus gluten free, pasta Iya. gigi harus khusus, sampo, sabun Mhm. harus khusus. Soalnya kan gluten itu banyak dipakai untuk membuat tekstur Iya. yang baik. Iya. Pasta gigi, sampo, sabun, kemudian juga Mhm. bisa ada cemaran di kecap asin dan lain sebagainya. Iya. Itu semuanya harus certified gluten free Mhm. kalau pasien celiac mau remisi Hmm. panjang. Karena Mhm. bukan apa-apa pada pada penyintas celiac disease, gluten Mhm. itu pencetus autoimunnya. Iya. Gluten itu Betul. pencetus autoimunnya. Jadi itu yang harus dihindari secara Mhm. total. Nah, Meskipun. sedangkan Mhm. pada penyintas autoimun yang lain atau alergi, gluten berkontribusi terhadap inflamasi. Jadi Mhm. makanya ya kita nggak minta dia gluten free, artinya pasta gigi khusus, sampo khusus, sabun khusus, enggak. Tapi Mhm. hindarilah makanan yang jelas-jelas tuh di depan mata mengandung gluten. Ya kan, segala Oke. sesuatu dari Iya. tepung terigu, dari gandum, dari rye, dari barley, kan itu kita minta untuk dihindari semaksimal mungkin gitu. Yang tampak maupun yang tersembunyi ya dok ya, di makanan kan kadang-kadang namanya bisa macam-macam tapi di dalamnya sudah ada gluten gitu. Iya. Iya, betul. Dok, coba kita masih banyak pertanyaan tapi seperti kita harus sudahi di 9.30 ya paling tidak ya dok ya. Sebentar, ini saya harus seleksi pertanyaan. Ada pertanyaan tentang apakah Odai boleh divaksin atau tidak. Mungkin teman-teman bisa lihat rekaman bincang baik yang edisi sebelumnya, yang dengan Prof. Iris Rengganis, itu penjelasannya Ya, sudah itu sudah cukup dengan guru panjang. saya. Ya, Sudah lebih ke sudah cukup. sudah. Sudah dengan gurunya Dr. Steven. Jadi silahkan nanti ditonton yang edisi kedua, ada di timelinenya autoimun.id. Kemudian tadi karena sempat menyinggung tentang Hashimoto tiroiditis, saya ini dok, malam belibet semakin malam. Ataukah bagian dari Sjogren? Apakah ada karakteristik menonjol yang membedakan? Saya dari tahun 2016 didiagnosa SLI. Oh ya, tadi di atas ada yang tanya SLI itu apa? Systemic lupus erythematosus, itu salah satu jenis penyakit autoimun sistemik. Jadi pasien yang ini menanyakan, saya dari tahun 2016 didiagnosa SLI dan Hashimoto dan jalani pengobatan. Dan pertanyaan adalah bagaimana cara membedakan Hashimoto tiroiditis atau bagian dari Sjogren? Pertanyaan itu dok. Oke, ya kalau misalnya Hashimoto tiroiditis berdiri sendiri, Mhm. ya itu nanti diskusi lebih lanjut sama dokternya nih, karena saya ngomong agak teknis. Itu biasanya kan diagnosis dari pemeriksaan anti TPO sama anti tiroglobulin. Nah, sedangkan kalau misalnya Sjogren, itu ada pemeriksaan di ANA, ya immunofluorescence itu yang polanya antibodinya cocok untuk Sjogren seperti anti SSA, anti SSB gitu ya, anti Mhm. Ro52, anti La. Nah, itu kan dia spesifik untuk Sjogren. Nah, Hmm. memang kadangkala susahnya adalah Sjogren itu sering bukan autoimun yang berdiri sendiri, tetapi dia merupakan sekunder dari Ya. kondisi autoimun lain seperti pada lupus, pada RA, seringkali Mhm. muncul sindrom Sjogren sekunder, bukan autoimun Sjogren, tapi sindrom Sjogren sekunder yang muncul oleh karena inflamasi kroniknya tuh, jadi mata kering, mulut kering. Ya saranku didiskusikan sama dokternya, karena kalau ada Hashimoto tiroiditis, kita harus buktikan bahwa pasien itu nggak ada Sjogren. Kita harus Hmm. buktikan bahwa tidak ada keterlibatan kelenjar yang lain, seperti kelenjar Mhm. adrenal atau kelenjar pankreasnya, kemudian kelenjar ludah, kelenjar air mata gitu. Biasanya satu Hmm. paket saat kita bilang pasien Hashimoto tiroiditis, kita juga evaluasi fungsi kelenjar pasien yang lainnya. Oh, baik, baik. Jadi untuk membedakan ya, jadi untuk memastikan lagi harus periksa yang lainnya. Ada pertanyaan tentang autoimun vaskulitis. Berobat selama 3 bulan minum obat. Apakah saya harus periksa ke lab lagi biar saya tahu keadaan anak saya sekarang ini? Nah dok, ini banyak banget pertanyaan. Apakah saya harus periksa ke lab? Ya, Nah ini harus mungkin periksa ke bisa dokternya sih sebenarnya. Ya kan, Tadi udah ada karena beberapa, iya. ya dokternya yang tahu istilahnya kan karena vaskulitis ada banyak ya.
Vaskulitis Mhm. itu ada yang associated vasculitis, ada yang non anca, ada yang pembuluh darah besar, pembuluh darah kecil gitu. Jadi vaskulitis Mhm. akan sangat banyak. Jadi saya nggak bisa mengeneralisir bahwa pemeriksaannya ini itu enggak. Mhm. Yang pasti adalah dikonsultasikan ke dokternya. Dokternya butuh periksa apa untuk tahu vaskulitisnya terkontrol atau tidak, ada komplikasi atau tidak gitu. Mhm. Baik. Jadi ini semoga juga bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang lain karena ada banyak pertanyaan misalnya flare up punya penyakit autoimun kemudian flare up kemudian mengalami gangguan yang lain bagaimana cara mengatasinya tetap dikonsultasikan ke dokter yang merawat ya dok ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana cara mempertahankan agar kondisi remisi ini bisa bertahan? Karena ada yang sudah mencoba 5 tahun terapi obat dan juga menerapkan hidup sehat, tapi masih up and down kondisinya. Bagaimana Ya, cara mempertahankan kondisi bagus sampai remisi? ya, ya bertahap dijalanin satu-satu komponen LDHS-nya satu itu. Kedua, Mhm. juga kita berupaya mengenali diri kita sendiri. Seperti Mhm. panduan di LDHS misalnya tidak boleh makan ini itu kan sebenarnya tidak berlaku mutlak. Yang mutlak gluten 5P itu kan mutlak. Tapi Mhm. seperti nightshades, seperti produk susu, seperti telur, seperti kacang-kacangan, itu adalah bagian dari sensitivitas pribadi. Nah, itu Mhm. kita harus mengenali itu. Dan kita juga harus mengenali kita sensitifnya kan bukan hanya dengan makanan ya. Sometimes dengan perubahan cuaca, sometimes dengan mungkin ada toksin lingkungan tertentu yang kita nggak tahu ya. Ya jadi ya Mhm. makanya saya bilang enjoy the journey gitu. Lihat Iya. lihat lingkungannya ada apa, lihat baunya ada apa, lihat suhunya rasanya bagaimana supaya kita tahu istilahnya apa sih yang masih kira-kira bisa mencetuskan inflamasi di dalam tubuh saya gitu. Mhm. Nah, kalau Iya. kita fokusnya mau remisi terus tapi kita lupa dengan memperbaiki kondisi tubuh kita, kondisi lingkungan kita, kondisi diet kita, kondisi hubungan kita dengan keluarga gitu kan. Mhm. Sometimes jangan-jangan masalahnya karena Anda masih punya stres yang tersembunyi loh. Apakah Mhm. punya hubungan yang tidak baik misalnya dengan keluarga, itu juga bisa. Karena yang namanya latent stress itu bisa munculnya keluar manifestasinya berbeda dengan stres yang di otak kita gitu ya kan. Betul. Banyak orang bilang, Iya. enggak dok, saya nggak stres apa-apa gitu. Padahal kelihatan jelas bahwa dia stres misalnya. Ya, jadi Mhm. dievaluasi. Kalau kita belum remisi, kira-kira masalahnya di mana, apa yang harus kita perbaiki gitu. Mhm. Makanya saya jadi ingat juga salah satu hal yang diajarkan di LDHS adalah mempraktekkan mindfulness untuk betul-betul mendengarkan ke diri kita sendiri. Apa sih yang membuat kita bereaksi negatif misalnya? Banyak sebenarnya ini juga ada yang teman-teman yang mengaku memang kalau happy jadinya memang lebih ringan. Tapi ada juga yang bercerita bahwa pasangan atau keluarganya susah untuk diajak ikut ber-LDHS. Jadi itu mempengaruhi praktek LDHS-nya. Jadi memang ya ujiannya cukup banyak ya dok ya. Iya, Tapi untuk teman-teman yang masih menghadapi masalah dengan apa keluarga, mungkin gimana dok? Ada saran nggak dok? Kalau mu keluarga susah diajak LDHS, kita harus ya gimana ini? mungkin kadang-kadang yang harus kita lakukan menerima dulu, berdamai dulu. Kalau misalnya keluarganya belum bisa, ya kan? Mm-mm. Kan ya salah satunya prinsip LDHS kan menjaga hubungan baik dengan sesama. Jangan lupa Mm-mm. loh, LDHS itu bukan semata-mata menjaga pola makan, ya enggak, tapi kan juga menjaga Mm-mm. hubungan baik dengan sesama. Kalau Iya. Sun Tzu bilang kita mundur selangkah untuk maju 2 langkah, ya mungkin kadang-kadang kita harus mengalah dulu. Kita menyesuaikan kira-kira dengan situasi kehidupan keluarga apa yang memungkinkan, dengan Mm-mm. polanya si suami sama anak-anak apa yang memungkinkan, supaya hubungan tetap harmonis, keadaannya baik, sambil pelan-pelan kita perbaiki gitu kan. Karena kan Mm-mm. istilahnya LDHS itu makanya saya bilang LDHS kan bukan cuma soal masalah makan, Mm-mm. tetapi berpikir positifnya, bagaimana kita mengendalikan stresnya. Kan berpikir positif kan artinya gimana nih caranya kita cari cara supaya everybody's happy. Iya. Saya bahagia, suami dan anak-anak bahagia, pola makan kita bisa bertahap semakin sehat,
Ya mungkin nggak Hmm. langsung 180 derajat. Ya bayangkan Mbak Asri, misalnya suami lagi seumur hidup senang sekali makan mie instan misalnya, terus tiba-tiba mulai besok keluar titah, tidak boleh makan mie instan sama sekali, itu timbul konflik tentunya, ya kan? Iya. Tapi mungkin kita bisa berpikir, gimana ya, saya coba masakin suami, misalnya mie Hmm. shirataki yang enak, misalnya, Iya. dengan resep yang spesial, khusus. Jangan-jangan secara bertahap suami abis itu minta kita masakin mie shirataki yang enak itu, dia udah nggak kepikiran lagi tentang Iya. untuk mie instan yang seleraku itu kan, ya kan. Iya. Nah, jadi ya maksudnya ya Mm-mm. kita harus berpikir positif. Gimana caranya Iya. kita merubah mindset itu kan nggak bisa mendadak gitu, Iya. ya kan. Buat Jadi hubungan buat baik kan kita aja berat, penting. apalagi buat orang-orang yang belum melihat pentingnya ini untuk hidup mereka. Betul. Walaupun sebenarnya ya itu, kalau kita ber-LDHS, manfaatnya bukan cuma untuk penyintas autoimun, Iya, tapi untuk seluruh hidup keluarga. sehat secara keseluruhan. Iya. Iya. Kalau saya biasanya saya tambah dengan afirmasi positif. Ini enak loh, lebih enak daripada ini. Ya, Jadi kalau jadi keluargaku, pengaruh. keluargaku Uh-uh. negosiasinya adalah kita punya cheat day. Hmm. Jadi kita saat Senin sampai Sabtu healthy eating gitu kan. Mm-mm. Kemudian hari Minggunya ya oke lah, kita bebas ya, karena kan anak-anak Iya. kan juga kalau misalnya kita strict 100%, mereka akan mencari pelampiasan di tempat lain gitu. Kayak Iya. dulu sepupu Iya. saya di rumahnya nggak berani makan segala macam, tapi begitu dia keluar dia bahkan makan yang lebih lebih tidak baik lagi, jauh tidak baik. Jadi ya saya selalu berpikir bahwa nggak baik kita itu apa istilahnya, eh terlalu kaku ya gitu. Jadi kita juga harus mencari gimana supaya pikiran juga tetap positif, semua Iya. happy. Kan hati yang Iya. gembira adalah obat juga, bukan cuma makanan yang sehat adalah obat, tapi hati yang gembira juga adalah obat. Iya, setuju banget, Dok. Dok, 9.30. Semoga sudah cukup menjawab. Ini sengaja untuk yang bertanya tentang terapi dengan menyebut nama obat dan seterusnya tidak kita bahas ya, Dok ya. Karena untuk seperti itu lebih baik dengan dokter masing-masing. Kemudian juga semoga juga sudah cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih serupa. Semoga teman-teman sudah bisa menangkap LDHS ini intinya apa saja sih. Ini adalah sebuah pendekatan gaya hidup sehat yang bukan cuma untuk Oda tapi juga untuk seluruh keluarga. Ada gaya hidup sehat, aktif mandiri, pengendalian stres, hidup positif, dan terus belajar. Salah satunya kita mempraktekkan pilar ini malam hari ini, terus belajar. Hidup positifnya juga kita berusaha mengenalkan autoimun dengan tone yang lebih positif. Semoga cukup menjawab. Untuk teman-teman yang masih penasaran atau pertanyaannya merasa belum terjawab, boleh dilanjutkan besok di grup LDHS, ditanyakan pertanyaannya. Siap-siap ya, Dok ya. Besok banyak pertanyaan ke Dokter Steven nih. Untuk teman-teman yang belum bergabung dengan grup LDHS, silahkan dihubungi nomor yang nanti teman-teman lihat di @autoimun.id. Di bagian atas di profilnya ada nomor telepon yang bisa dihubungi kalau tidak sempat mencatat tadi ya. Ada lagi, Dok, yang mau dijelaskan untuk konklusi obrolan kita malam hari ini sebelum kita say goodbye ke Ya, teman-teman? ya. Jadi sebagai penutup adalah gini, eh, sembuh itu bukan tujuan kita hidup dengan autoimun, karena kita punya genetik bawaan yang di kedokteran kita tidak bilang sembuh, tetapi kita bilang remisi. Remisi sendiri juga bukan merupakan hal yang kok kesannya tidak optimal. Tidak. Remisi adalah sebuah kondisi di mana kondisi autoimun kita terkontrol dengan baik, dengan atau tanpa obat, dan kita bisa hidup sehat. Ya, karena sehat itu adalah hidup terbebas dari penyakit biopsikososial. Nah, penyakit itu bukan berarti kita tidak ada autoimunnya, tetapi penyakit yang hilang atau kita sehat itu adalah kondisi autoimun kita terkontrol sehingga kita tetap bisa aktif berkontribusi, ya kan, sehat terus dan juga
berumur panjang. Nah, untuk menerapkan bagaimana caranya untuk mencapai remisi, ya menjalankan pilar-pilar LDH secara keseluruhan, bukan hanya pantang 5P dan pantang gluten, tapi 5 pilarnya itu adalah dilaksanakan secara keseluruhan, secara bertahap, dan enjoy the journey, enjoy the view, bukan hanya fokus pada tujuan akhir. Tujuan akhir nanti akan sampai tanpa kita sadar, tapi nikmatilah perjalanannya, nikmati hidup kita bersama dengan kondisi autoimun. Harus jadi berteman. Intinya sih Ya, begitu. setuju dok. Sebagai orang yang sedang menjalani journey itu, sempat remisi, tapi juga setelah hamil dan melahirkan juga akhirnya masuk lagi ke flare up. Memang begitu teman-teman yang dikatakan oleh dokter Steven, benar banget. Dan kita juga sudah menjalani itu ya dok ya, baik dokter sebagai praktisi kesehatan maupun sebagai Odai sendiri. Semoga perbincangan kita malam hari ini bermanfaat, menyemangati bahwa tidak bisa sembuh bukan berarti tidak bisa sehat. Kita bisa hidup sehat seperti definisi itu tadi. Dan tentunya kita bisa terus berusaha untuk bisa hidup lebih baik, menjalani hidup dengan lebih positif. Makasih banyak Dokter Steven, terima kasih banyak Sama-sama. teman-teman. Selamat malam Mbak Astri. Ya. Selamat malam. 200 lebih yang bertahan sampai 1,5 jam ini. Terima kasih banyak teman-teman semua. Selamat istirahat. Semoga malam ini bisa istirahat dengan baik dan semakin sehat. Selamat berpuasa ya buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa ibadah puasa sebenarnya sangat baik untuk kita membantu mencapai remisi. Tapi ya harus ukur-ukur diri. Apakah kira-kira sedang dalam kondisi yang memungkinkan atau tidak gitu ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah. Oh iya, saya juga minta mohon maaf lahir batin juga. Baik, terima kasih Dokter Steven, teman-teman semua. Selamat istirahat dan sampai ketemu di Bincang Baik edisi selanjutnya. Selamat malam. Malam.